Shalom dan selamat pagi. Kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat dan ajaib. Pagi hari ini mari kita sama-sama datang menghampiri tata Allah kita, berserah penuh atas hidup kita. Pimpin kami Tuhan pada pagi hari ini hingga malam tiba. Hidup kami dipenuhi dengan sukacita damai sejahtera. Kami boleh menang atas segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh syukur Jesus, haleluya. Engkau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu sesuai rencanamu. Benar Tuhan, dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Oh, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesuslah Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesuslah Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Ya Tuhan, ini kami Tuhan. Engkau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan Kau hidupku dalam-Mu sesuai rencanamu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah,
Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Baik di dalam kekelaman kami tak akan kami ragu, dalam badai kami tak akan goyah, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Kau Allah yang mengasihi kami. Oh, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Haleluya. Benar Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Tak perlu kami takut, tak perlu kami ragu. Kami berserah penuh kepadamu. Apapun kondisi kami pagi hari ini, apapun keadaan kami Tuhan, kami memiliki Allah yang dahsyat. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Shalom, dan saya ucapkan selamat pagi kepada saudara sekalian. Kembali lagi bersama saya Victor dalam doa pagi online JKI Pondok Daud. Mari kita mau persiapkan hari kita pada sepanjang hari ini untuk kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, sadarkah apabila dalam satu hari kita mungkin dihadapkan dengan begitu banyak hal-hal yang mengharuskan kita untuk kita boleh membuat setiap keputusan atau decision dalam kehidupan kita. Dari pagi hari, contohnya saat kita membuka mata kita di awal pagi hari ini, kita sudah dihadapkan dengan banyak sekali keputusan dalam hidup kita. Seperti contohnya, pada pagi hari ini kita mau sarapan terlebih dahulu atau tidak, kita harus membuat keputusan. Lalu saat kita bekerja, kita mau memakai baju berwarna apa, itu juga perlu sebuah keputusan. Dan juga kita juga dihadapkan apabila pada siang harinya kita mau untuk keluar rumah atau mungkin kita mau untuk tinggal di rumah, perlu keputusan. Dan juga mungkin saat kita mau bekerja, kita mau bawa kendaraan sendiri atau mungkin kita mau memakai transportasi umum, kita perlu membuat keputusan. Ada begitu banyak keputusan-keputusan yang harus kita buat dalam satu hari. Dan contoh-contoh tadi mungkin hanyalah contoh-contoh keputusan-keputusan yang sepele atau mungkin yang bersifat harian. Tetapi bagaimana apabila pada saatnya nanti kita akan dihadapkan kepada hal-hal ataupun berbagai macam masalah yang mana membuat kita harus membuat keputusan besar dalam hidup kita. Seperti contohnya, saat kita mau menentukan pasangan hidup kita ataupun jodoh kita, atau mungkin kita mau menentukan tentang pekerjaan kita dan juga karir kita ke depannya, atau bahkan saat kita memikirkan tentang hari tua, di mana kita mau menetap dan bagaimana kita mau mengakhiri hari tua kita. Tentu itu semua membutuhkan sebuah hal-hal dan juga berbagai macam pemikiran dan juga keputusan yang akan kita buat itu akan berdampak sangat panjang dan juga sangat penting dalam kehidupan kita. Dan kita tidak boleh lagi bermain-main tentang setiap keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Tetapi luar biasanya dan juga begitu baiknya kita memiliki Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa dalam hidup kita, di mana Tuhan tahu apabila kita pada hari hanya nanti pada suatu saat kita akan dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang sulit dalam hidup kita. Untuk itu Tuhan memberikan sebuah guidance untuk kita, yaitu Tuhan memberikan kita yang namanya hikmat dalam hidup ini.
Amsal 4 ayat 5 sampai dengan 7 berkata, "Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Jangan meninggalkan hikmat, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya." Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Demikian firman Tuhan. Dan Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, sedikit sharing apabila dahulu ada seorang mentor dalam hidup saya yang mengatakan apabila kunci kebahagiaan daripada sebagian besar orang di seluruh dunia ini adalah berasal dari 3P, yaitu tentang prestige, power, dan juga pleasure. Prestige berbicara tentang apa yang bisa untuk kita banggakan, apa yang bisa untuk kita peroleh, dan juga power itu berbicara tentang sebuah kekuatan atau sebuah dominasi di mana kita memiliki kekuatan, atau ketika kita menjadi seseorang pribadi yang lebih besar, yang lebih hebat daripada orang-orang yang di sekitar kita, kita akan merasa jauh lebih bahagia, lebih penuh dengan sukacita, dan juga lebih penuh dengan berkat. Dan juga pleasure berbicara tentang kesenangan hidup, tentang hobi kita, tentang bagaimana kita boleh menghabiskan waktu yang kita miliki, ataupun ketika kita memiliki yang namanya me time dalam hidup kita. Ketika orang di dunia ini memiliki yang namanya 3P tersebut, yaitu prestige, power, dan juga pleasure, maka mereka merasa apabila mereka penuh dengan sukacita dan juga berkat dalam hidup mereka. Tetapi di pagi hari ini kita mau belajar sesuatu dari Alkitab, bagaimana kita boleh memperoleh semuanya itu berasal dari Alkitab. Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 17 berkata, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya adalah kekayaan dan juga kehormatan. Jalannya adalah penuh dengan bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata." Dan ini yang kebanyakan dunia tawarkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, di mana dunia seringkali menawarkan kita tentang kesenangan, tentang kekuatan, bahkan juga tentang kekayaan tersebut kepada kita semua. Dan seringkali juga saat kita fokusnya terhadap ketiga hal tersebut, maka kita akan jatuh ke dalam pencobaan ataupun jatuh dalam dosa. Untuk itu, seperti juga yang ada di firman Tuhan di kitab Matius 16 ayat 26, "Apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia tetapi mereka kehilangan nyawanya?" Kadang kita terlalu lupa dan juga terkadang kita terlalu fokus dalam mengejar ketiga hal tersebut. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar apabila di dalam ayat firman Tuhan jelas dikatakan saat kita memperoleh hikmat dan juga pengertian, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kita, di mana yang kita dapatkan yaitu di tangan kanan kita akan memperoleh umur panjang, dan bahkan di tangan kiri kita akan memperoleh kekayaan dan juga kehormatan. Itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita ketika kita mau belajar untuk kita boleh berhikmat terlebih dahulu kepada Tuhan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk kita boleh menerima atau mendapatkan hikmat dalam hidup kita. Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan atau saya sharingkan. Yang pertama adalah takut dan juga hormat akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10 berkata, "Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian." Hidup hormat dan takut akan Tuhan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, dan saya ada mengutip beberapa yang diajarkan di dalam Alkitab, yaitu yang pertama hidup kudus di 1 Korintus 16 ayat 18 sampai dengan 20. Hidup kudus berarti kita mau untuk menjaga tubuh kita, badan kita, dan juga jiwa raga kita untuk menjadi sebuah persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, di mana kita tahu apabila tubuh ini, badan kita ini adalah merupakan cerminan daripada bait Allah.
Jadi jangan pernah untuk kita merusaknya gambar diri yang ada dalam diri kita ini ataupun tubuh kita. Pakailah untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kita bisa menyisihkan persembahan ataupun perpuluhan. Amsal 3 ayat 9, di mana di sini kita berbicara apabila kita memiliki berkat yang berlebih, maka mari mulai dari hari ini kita mau untuk sedikit membagi kepada saudara-saudara kita di luar sana yang hidupnya mungkin tidak seberuntung kita. Karena dengan melakukan itu merupakan cerminan daripada kita takut dan juga hormat akan Tuhan. Yang ketiga, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Dan ini mungkin juga salah satu ayat favorit saya, yaitu apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang keempat, mungkin kita bisa juga menambahkan, yaitu kita mulai terlibat dalam pelayanan dalam gereja kita, dalam komunitas kita, dalam kelompok sel kita, untuk kita boleh melayani Tuhan. Karena itu juga merupakan salah satu contoh apabila kita mau untuk hormat dan juga takut kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk kita boleh menerima hikmat, yaitu kita mau belajar untuk berdoa dan juga membaca firman Tuhan. Yakobus 1 ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, mungkin saat ini kita sedang dalam keadaan yang genting, mungkin kita ada dalam keadaan yang penuh dengan pemikiran segala sesuatunya, mungkin tentang masa depan kita, mungkin tentang pekerjaan kita bingung, kita mau membawa kemana arah hidup kita. Maka mari kita mau berdoa, kita mau mengambil waktu untuk kita boleh mencari Tuhan, untuk kita boleh menyampaikan segala sesuatu keluh kesah kita dan juga segala pergumulan kita kepada Tuhan. Karena di ayat firman tadi dikatakan, apabila engkau kekurangan hikmat, hendaklah engkau memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Untuk itu mari kita mau berdoa dan juga kita mau untuk terus mencari Tuhan atas setiap jalan dari setiap pergumulan kita. Lalu yang kedua, kita mau membaca firman Tuhan. Terkadang kita masih merasa apabila setiap pemikiran kita, setiap apapun yang kita miliki, bahkan pengalaman-pengalaman kita itu adalah yang menentukan jalan kita. Tetapi kita lupa apabila segala sesuatunya itu harus kembali kepada Tuhan. Yaitu seperti juga lagu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Untuk itu mari kita mau untuk membaca firman Tuhan dengan lebih dan lebih lagi setiap harinya. Dan untuk menutup sharing saya pada pagi hari ini, ada sebuah perbedaan yang mendasar antara pengetahuan, pengertian, dan juga hikmat. Pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang dapat kita pelajari, segala informasi, segala data yang dapat untuk kita pelajari, yang bisa untuk kita peroleh dimanapun kita berada. Sedangkan pengertian adalah bagaimana cara kita menerapkan atau mengaplikasikan setiap pengetahuan yang sudah kita miliki tadi. Sedangkan hikmat itu adalah sesuatu hal yang sangat berbeda, karena hikmat itu sendiri asalnya dari Tuhan, dan hikmat itu sendiri adalah Tuhan. Jadi kalau saya bisa memberikan sebuah contoh sederhana tentang perbedaan dari pengetahuan, pengertian, dan juga hikmat adalah sebagai demikian. Kita tentu tahu tentang jalan yang hanya bisa dilewati oleh satu arah saja oleh kendaraan, dan pengetahuan adalah kita mengetahui bahwa jalan itu adalah jalan satu arah. Sedangkan untuk pengertian kita tahu apabila jalan itu satu arah dan arah kendaraan adalah mungkin dari arah utara menuju ke selatan. Karena itu jalan satu arah maka hanya bisa dilalui untuk arah tersebut saja. Dan hikmat adalah ketika kita mau menyeberang dari satu titik menuju ke titik lain, meskipun kita sudah tahu bahwa jalan itu adalah jalan satu arah dan kita tahu arah kendaraannya dari arah utara menuju ke arah selatan,
Tetapi ketika kita mau menyeberang jalan, kita tetap untuk melihat ke kanan dan ke kiri, untuk kita boleh memastikan segala sesuatunya aman, segala sesuatunya ada dalam kendali, dan juga kita bisa melangkah dari satu titik menuju ke titik yang lain dengan penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.